Salah generate ASC timetables biasa terjadi pada perincian jadwal kelas, perincian jadwal mata pelajaran, dan perincian jadwal guru. Jika terjadi seperti ini, bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama, setelah kita tes generate, kita cek hasil generate-nya. Kita cek hasil generate-nya, ternyata ini yang centang, yang hijau ini artinya sudah tidak ada masalah. Kemudian jika silang, ini artinya masih terjadi permasalahan. Di sini kita scroll ke bawah, ini adalah hasil tes generate-nya. Kita fokus kepada permasalahan yang ada. Ada masalah pada kelas, pada guru, dan pada mata pelajaran. Kita cek. Permasalahan pada kelas itu terjadi pada 11 TB1, 11 TB2, 11 TB2, TB3. Kemudian ada juga di kelas 12 TB1 dan TB2. Selanjutnya kita cek ke bawah, permasalahan pada guru ini ada pada Ibu Baik Denta Rianasari, kemudian ke bawah masih ada permasalahan pada Ibu Dea, kemudian ada masalah pada Ibu Ririn. Selanjutnya ke bawah kita lihat permasalahan apa yang ada. Ini ada permasalahan pada mata pelajaran, yaitu pengolahan dan penyajian makanan dan produk pastry dan bakery. Untuk menyelesaikan ini, sahabat sekalian, kita utamakan fokus kepada yang ada rincian permasalahannya terlebih dahulu. Kita mulai dari, ini kita tutup dulu. Kita bisa tutup silang ini atau bisa kita klik OK. Mana-mana saja bisa, kita coba klik OK ya. Kemudian, cara menyelesaikannya adalah yang pertama kita cek perincian kelas terlebih dahulu. Kita utamakan, kita mulai dari cek perincian kelas yang di menu ini. Kita buka menu kelas, kemudian kita lihat dulu, kita pastikan bahwa semua beban belajar kelas ini terdiri dari jam yang sama. Kalau di sini kebetulan 50 jam perencanaan beban belajarnya selama 1 pekan. Ini dari mana kita lihat? Dari perencanaan yang sudah kita buat di distribusi jam tiap mata pelajaran dan tiap kelas. Ini tiap kelas per pekan ini punya beban belajar 50 jam belajar. Maka di sini harus dipastikan ini semua terdiri atas 50 jam pelajaran. Dan pastikan pula ini pengaturan jam kosong dan jam yang tersedia. Misalnya di sini kita sudah atur waktunya, Senin itu 9 jam, Selasa, Rabu, Kamis 9 jam, Jumat 5 jam, dan Sabtu 5 jam, sehingga waktu yang dibutuhkan yaitu 50 jam pelajaran per pekan. Kita lihat di sini, di waktu kosong ini, kita pastikan bahwa jam yang tersedia atau jam yang dicentang ini sebanyak 50 kotak. Kita perhatikan di Senin tadi perencanaan kita 9, Selasa 9, Rabu 9, Kamis 9, Jumat itu 5, kemudian Sabtu itu 9. Maka di Jumat ini, karena dia 5, maka kita silang yang sisanya, yang tidak diperlukan. Supaya nanti jadwal itu tidak masuk ke sini. Sehingga ini yang dicentang-centang ini berjumlah 50. Nanti sahabat sekalian sesuaikan dengan beban belajar di satuan pendidikan sahabat sekalian. Lalu kita OK. Kalau penjelasan bagaimana menerapkan ke semua kelas ini sudah kita bahas sebelumnya, silahkan dilihat di video yang sebelumnya itu. Kita lanjutkan. Kalau sudah pasti ini, kalau sudah sama, lalu kita tutup. Yang kedua, kita cek perincian mata pelajaran. Nanti perincian guru itu tahap ketiga. Yang jelas, kita utamakan dulu kelas, kemudian mata pelajaran. Kita cek. Cara mengecek perincian mata pelajaran ini
yaitu kita sesuaikan dengan perencanaan yang ada di sini. Perencanaan atau pembagian tugas ya, yang ada di sini. Kemudian kita cek dengan fokus pada mata pelajaran yang ada permasalahan perinciannya. Yang tadi itu, mata pelajaran apa saja, pastikan sahabat sekalian sudah mencatat ya permasalahan-permasalahan yang tadi itu dicatat secara manual supaya nanti bisa diingat. Tadi saya sudah catat permasalahannya itu pada kelas, kemudian pada guru dan pada mata pelajaran. Sekarang kita di mata pelajaran, kita fokus mata pelajaran yang perinciannya bermasalah itu adalah pengolahan dan penyajian makanan. Kita lihat pengolahan dan penyajian makanan. Yang ini kita lihat, kemudian kita lihat ini jam yang dibutuhkan adalah 34. Kemudian kita cek waktu kosong. Kita pastikan jam yang dibutuhkan dengan jam yang tersedia ini harus mencukupi ya, harus seimbang. Kita lihat pengolahan dan penyajian makanan ini ada 34 jam yang dibutuhkan. Sementara jam yang tersedia ini coba kita lihat, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 4, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kali 6, 24. Tetapi kita ingat sahabat sekalian, ini di hari Jumat itu jam ke-5, jam ke-6, 7, dan 8 itu tidak ada. Maka supaya kita bisa ini ya, bisa tidak terlewati atau bisa tahu ini, kita silang saja. Kita silang supaya ini tertandai, tidak bisa terisi di sini. Ini harus jam kosong. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ada 20 waktu yang tersedia, sementara yang dibutuhkan 34. Maka di sini kurangnya berapa? Pantas saja dia bermasalah. Pantas bermasalah, yang dibutuhkan 34, yang tersedia 20. Maka ini masih kurang 14. Nah, makanya seharusnya di sini harus kita tambah 14 lagi. Misalnya di sini ya. Anggap kita di sini kita hilangkan centangnya. Kita hilangkan waktu kosongnya atau tanda silangnya. Ini kalau 20 supaya menjadi 34 tambah 14 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Masih kurang. Kita sini saja ya. Kita coba di sini. Kita coba-coba saja sahabat sekalian. Jadi saya tegaskan lagi prinsip kita supaya bisa cepat sukses generate itu adalah kita minimalisasi waktu kosongnya, baik di mata pelajaran maupun di guru. Di mata pelajaran maupun di guru kita pastikan minimalisasi jam kosongnya. Apalagi kalau kita bisa tidak ada jam kosong. Jadi generate-nya itu pasti akan cepat. Ini misalnya seperti ini, kita oke. Lalu kemudian setelah itu, coba kita hitung lagi ya. Kita hitung lagi. Ini 2, 4, 6, 7. Mohon maaf, 2, 4, 6, 7. 7 kali 4, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Oke, sudah melebihi dari waktu yang dibutuhkan. Sekarang produk pastry and bakery yang dibutuhkan 31, yang tersedia berapa? Ini seperti tadi, kita silang saja dulu. 24. 4 kali 5, 20. Yang dibutuhkan 31. Maka kita coba hitung yang dibutuhkan 31, yang tersedia 20. Masih kita perlukan 11. Oke, coba di sini kita inikan saja 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, contoh seperti itu. Kemudian kita tutup saja. Kita tutup, sudah. Sekarang kita cek pada guru. Cek pada guru. Mata pelajaran sudah, sekarang kita ke guru. Guru itu tadi Bu Baidenta, kita lihat Baidenta.
Itu yang jamnya ada 28. Jam yang tersedia ini lebih dari 28. Sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kemudian Ibu Dea. Dea ini 29, waktu kosongnya tidak ada. Ini bisa terisi semua, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kemudian kita ke Bu Ririn. Nah, kita lihat di Bu Ririn ini waktu yang dibutuhkan 32, yang tersedia ini berapa? Kita coba centang dulu, kita coba silang dulu yang tidak bisa terisi atau yang kosong, yang waktu kosong ini Senin jam pertama ini upacara, kemudian Jumat jam pertama ini imtak, kemudian di sini jam ke-6 itu tidak ada ya, karena sampai jam ke-5 saja. Coba kita hitung. Ini 9 kali 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30. Sedangkan yang dibutuhkan itu 32. Maka ini kurang 2. Di mana kita sediakan, misalnya di sini. Misalnya di sini kita sediakan yang tinggal 2 itu. Apakah bisa atau tidak nanti tergantung pemecahan jadwal juga. Ini tergantung dengan pemecahan jadwal juga. Kita okekan saja dulu. Kita okekan, lalu kita tutup. Kalau sudah seperti ini, kita tes lagi generate. Kita tes generate. Kita tunggu. Apakah masih ada masalah atau tidak. Kita cek lagi. Kita cek lagi. Cek lagi. Nah, masih ada masalah. Masih ada masalah. Coba kita cek lagi. Berarti ini kemungkinan ada masalah di guru ya. Masalah ada di guru. Kalau di kelas dan mata pelajaran sudah kita cek. Di 2 guru yang lain sudah. Kemungkinan lagi kita cek lagi di Bu Ririn. Kita cek, coba kita kosongkan lagi ya. Karena ini kaitannya dengan pemecahan jam. Coba saja kita tes ya. Kita tes. Tes lagi. Kita tes lagi. Kita tes lagi. Tes lagi. Nah, ini ada mata pelajaran sudah mulai berkurang. Coba kita tes lagi. Kita tes lagi. Kita tes lagi. Kita tes lagi Bu Ririn. Oke. Kita coba kosongkan lagi sini. Ini kita pastikan juga sahabat sekalian apa sebabnya dikosongkan. Kalau tidak ada sebab maka kita centang saja semuanya. Kalau ada kendala tertentu pada gurunya, kita komunikasi dengan gurunya sahabat sekalian. Coba kita tes lagi. Kita tes lagi. Kita tes lagi. Kita tes lagi. Tes lagi. Nah, masih ada permasalahan di sini. Kalau masih seperti ini, kemungkinan saja pada mata pelajaran, sahabat sekalian. Kita pastikan. Kita pastikan ini juga ya. Apa namanya? Yang ini, yang silang-silang ini. Ini kalau tidak ada alasan yang sangat berat ya, ini bisa kita kosongkan saja. Ini coba kita lihat kenapa kok di jam-jam terakhir. Ini disebabkan karena ini mata pelajaran produktif yang praktik, sehingga gurunya itu minta di jam terakhir supaya nanti kalau melewati dari jam pelajaran ini tidak mengganggu pelajaran yang lain. Tapi kalau seandainya tidak masalah, maka ini bisa kita centang semua ya. Ini bisa kita centang semua. Coba misalnya tidak ada pembatasan seperti itu, kita centang semua. Nanti bagaimana pengaruhnya, sahabat sekalian? Oke, yang ini juga. Yang ini juga kita centang semua, misal. Ini kita semua kita centang. Kemudian ini juga kita centang semua. Nanti kita lihat perubahannya, sahabat sekalian.
Kita lihat produk pastry dan bakery. Ini kalau tidak ada kendala ya tertentu dari gurunya atau mata pelajarannya, kita centang saja semua. Centang. Nanti juga kalau misalnya kalau sudah dicentang di guru itu akan menyesuaikan posisinya. Mata pelajaran ini juga menyesuaikan dengan gurunya. Oke, kita centang housekeeping misalnya. Ini kalau tidak ada kendala kita ini saja. Prinsipnya pokoknya semakin sedikit jam kosongnya semakin cepat generate-nya. Kita tes generate. Testing, maka generate akan berjalan dengan baik dan berhasil. Setelah seperti ini, sahabat sekalian, tinggal kita oke. Oke, kita generate. Kita tunggu prosesnya. Kita tunggu prosesnya sampai dengan generate selesai. Kita tunggu. Ini agak lama kadang-kadang, tergantung kecepatan komputer kita. Nah, ini hasil generate-nya. Kadang-kadang, nanti kalau kita generate, walaupun sudah berhasil seperti itu, belum tentu semuanya bisa masuk kartu ini. Kalau seperti ini artinya belum bisa final jadwalnya. Kita perlu otak-atik lagi di sini. Atau perlu juga kita cek lagi perencanaannya, baik di guru, atau di kelas, atau di mata pelajaran. Terutama di mata pelajaran dan guru. Nanti kalau sudah sesuai, maka ketika di-generate, maka semua kartu akan masuk. Indikator generate itu berhasil yaitu ketika semua kartu sudah masuk. Jika masih seperti ini, maka masih perlu kita sesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikannya? Nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.